Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini yaitu hari Selasa tanggal 1 Maret 2022. Saya sebagai warga masyarakat Kabupaten Garut ingin melaksanakan atau ingin menjalankan sebagaimana yang diamanatkan di dalam pasal 41 Undang-Undang 31 tahun 99 yang telah dirubah oleh Undang-Undang tahun 2021 tentang tindak pidana korupsi. Nah, hari ini saya menyampaikan laporan dugaan korupsi salah satu desa di Kabupaten Garut, yang menurut pandangan saya, tentu pandangan ini secara objektif, bukan atas dasar pandangan di luar daripada objektivitas penilaian sesuai dengan fakta dan bukti. Nah, di sini salah satu desa saya laporkan diduga mengalami kerugian mencapai 601.935.000. Itu untuk anggaran dana desa tahun 2019-2021. Nah, di sini pemerintahan desa itu patut kita curigai, patut kita duga menyampaikan LPJ atau SPJ fiktif, sehingga hal tersebut jelas itu bertentangan dengan Permendagri, ya. Karena setiap pengeluaran uang dari dana desa atau dari dana apapun itu harus dilengkapi dengan bukti yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, sehingga di sini saya melakukan pendalaman bahwa ada beberapa kegiatan yang tidak dilengkapi dengan bukti-bukti, bahkan tidak menutup kemungkinan bahwa kegiatan tersebut ini dibuat seolah-olah ada atau memang ada tapi di markup kegiatannya. Nah, dari yang keduanya di sini ada juga pengemplangan penggelapan pajak, gitu ya. Jadi pajak ini sudah dipotong, sudah dikumpul. Nah, contoh sudah dikumpul mencapai 100 juta. Tapi dibayarkannya bukan 100 juta oleh petugas desa ini. Contoh 50 juta. Berarti kan 50 jutanya lagi dikemanakan. Apapun dalilnya, apapun alasannya, baik itu lalai, hilap, ataupun dolus, kulpa, yang jelas sudah melakukan kejahatan, yaitu pengemplangan pajak, sehingga pajak yang disetorkan itu tidak tercapai atau tidak terpenuhi. Nah, jadi di tahun 2019-2020 ini saya berharap Kejaksaan Negeri Garut dapat profesional, ya, profesional, akuntabilitas, dan lebih mengedepankan keadilan dan kepastian hukum, gitu ya. Tapi kalau seandainya aparat penegak hukum Kejaksaan Negeri Garut, oh ini kurang bukti, bukti yang seperti apa yang Kejaksaan Negeri Garut inginkan. Perlu kita ketahui ada batasan-batasan masyarakat dalam melakukan upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Bukan seperti penyidik atau bukan seperti jaksa yang bisa lebih dalam masuk, meminta kwitansi, suruh membawa kwitansi, suruh membawa dokumen A, B, C, D. Tetapi masyarakat itu ada batasan-batasan tertentu yang diatur di dalam undang-undang yang tidak bisa masuk. Jadi kalau saatnya nanti bilang, oh ini kurang cukup bukti, tolong penegak hukum dalam hal ini Kejaksaan Negeri Garut jelaskan secara konkret, jangan abstrak ya. Jadi secara konkret gitu. Terus yang kedua, harus ada kejelasan gitu. Kalau seandainya undang-undang tidak mengatur di pasal 41 Undang-Undang Tipikor peran serta masyarakat, mungkin masyarakat tidak akan melaporkan. Dan di sana tidak menyebutkan masyarakat yang mana yang harus melaporkan. Intinya masyarakat yang berada di wilayah Indonesia, gitu ya. Jadi di sini sekali lagi saya sampaikan, hari ini saya menyampaikan laporan dugaan korupsi ini, ya. Nah, di sini
Laporan dugaan korupsi kepada Kejaksaan Negeri Garut. Nah, ini tanda terimanya. Ya. Nah, ini tanda terimanya. Gitu ya. Atas kerugian negara yang ditimbulkan daripada dugaan korupsi ini, yaitu kurang lebih sekitar 601 juta. Tetapi catat, yang bisa menetapkan kerugian negara itu adalah yang pertama diantaranya APIP atau Inspektorat, yang kedua ada BPKP, yang ketiga ada BPK, bukan saya. Masyarakat hanya menyampaikan potensi kerugian, tetapi tolong dicapkan, tolong dicamkan, tolong diingatkan, jangan sampai mengkhianati kepercayaan publik bagi penegak hukum. Saya berharap Kabupaten Garut ini sekarang kan sedang krisis kepercayaan terhadap penegakan hukum, khususnya tindak pidana korupsi. Ya, nah, terima kasih. Kita akan pantau terus, kita akan awasi terus laporan ini sejauh mana dan seperti apa. Karena di sini di dalam PP 12 2017 inspektorat pun itu bisa dimintai keterangan dalam hal kapasitasnya itu untuk melaksanakan tindak lanjut daripada temuannya itu, gitu.